A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Besar, tidak ada daya dan kekuatan, hanya dengan pertolongan Allah yang Maha Luhur, Maha Agung. Kebahagiaan, kemenangan, kemuliaan, rahmat Allah semoga tercurah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para wali Allah, para ulama, ayah bunda kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, wabil khusus yang hadir pada hari ini beserta keluarga. Semoga mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan syafaat Al-Qur'anul Karim sebagai kalam Allah. Terima kasih kepada bapak dan ibu-ibu serta remaja, dan aku pun Abah berterima kasih kepada hamba Allah yang baik, Abdillah, yang telah berkenan dia menyiapkan makan berapapun kata beliau, bahkan jangan ada sisa. Maka Abah tergerak untuk supaya jamaah bisa hadir, dan wabil khusus kepada ojek online, Grab itu sayang banget Abah, capek, mendingan kesini dulu istirahat untuk makan daripada beli. Saya kira itu hari ini pelajaran praktek sholat, supaya sholat kita berkualitas karena kita berkomunikasi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita belajar tidak terburu-buru, kita sedang bicara dengan Allah, Kemudian ada bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim. Siapa ingin berkomunikasi, berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian dalam sholat itu ada wajib dan sunnah. Ada rukun qalbi melibatkan hati, Kemudian rukun qauli adalah bacaan-bacaan, Kalau imam yang 2 rakaatnya rakaat pertama 2 dikeraskan, kalau makmum cukup sir dalam hati. Kemudian ada rukun fi'li, yaitu gerakan dan tumaninah tentunya, itu wajib. Kemudian sunnahnya ada sunnah wihat, ada sunnah ab'ad. Kemudian ada bacaan sebelum sholat, ada bacaan setelah sholat, dzikrullah, Maka suka dipersoalkan kenapa habis sholat kok dzikir? Ada kan yang menentang begitu. Sholat mah sudah selesai, rukun fi'li, qauli, qalbi udah selesai, tertib sudah selesai. Setelah sholat ada amalan, yaitu wirid dan dzikrullah yang luar biasa pahalanya untuk kita. Dan terima kasih bapak-bapak bisa hadir pada hari ini. Ini bagian daripada penebusan dosa. Duduk di majelis, apalagi di masjid, itu luar biasa pahala yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, udahlah duduk di sini sebelum Isya hanya 30-35 menit kurang lebih. Saya kira itu. Saya akan perlihatkan di sini, Biasanya saya Al-Qur'an yang diinikan, karena bidang saya di makhrijul huruf. Saya belajar itu di mana-mana makhrijul huruf, karena ditugaskan dulu untuk mengajar dan menjadi juri makhrij huruf. Saya sampaikan di sini,
dalam sholat wajib memenuhi rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, tertib. Ada sunnah ab'ad, ada su'ab hayat. Rukun qalbi, rukun qauli, ya, pilih adalah wajib. Saya akan berikan susunan ketika sholat, apa sih hukumnya ini? Ya. Wajib, rukun qauli, pilih, atau qalbi, atau sunahiyat, atau abad. Maka saya susun seperti ini. Di sini saya mau bicara menurut Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Niat dan takbiratul ihram. Kalau niat itu rukun qalbi, melibatkan hati atau dalam hati, ya. Sedangkan takbiratul ihram adalah rukun qauli. Rukun qalbi dan qauli disatukan, gitu ya. Kalau ada orang usolli fardhol maghribi sebelum takbir, itu tidak masuk ke dalam susunan sholat, tetapi mukadimah untuk mengingatkan kita. Tetapi ketika Allahu Akbar, ketika ucapan Allahu Akbar di dalam hati, usolli fardhol maghribi misalnya, udah cukup. Nggak usah usolli fardhol maghribi salah rakaat mustaqbil qibati ada alillahi ta'ala, enggak perlu. Usolli fardhol maghribi, gitu ya. Ketika Allahu Akbar, maka rata-rata kalau yang Imam Syafi'i Allahu Akbarnya lama, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar itu tahu tuh Imam Syafi'i, kan ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada juga Allahu Akbar. Nggak apa-apa, tapi kita kan Imam Syafi'i, gitu ya. Paham ya? Melibatkan rukun qalbi, melibatkan hati atau dalam hati ucapkannya, tidak diucapkan dalam hati udah cukup, kan bisa ya. Kemudian Allahu Akbar menjadi takbiratul ihram, ini masuk ke dalam rukun qauli. Imam dijaharkan, ya, yang 2 rakaat, makmum sir itu rahasia atau berbisik, ya, gitu. Paham ya? Gitu ya, paham. Supaya paham. Jangan berselisih paham. Ini Imam Syafi'i. Saya udah baca kitab, udah apa namanya? Udah tamat gitu. Saya kitabnya Imam Syafi'i, kitabnya Imam Hanafi, kitabnya Imam Maliki, kitabnya Imam Hambali. Saya udah baca semuanya ya. Yang tidak perlu ada perselisihan, memang benar, gitu ya. Udah jelas. Rukun qalbi diucapkan dalam hati, melibatkan hati. Rukun qauli berupa ucapan bacaan dalam sholat. Rukun fi'li gerakan dalam sholat. Kemudian ada amalan sebelum sholat, ada amalan setelah sholat. Amalan sebelum sholat apa? Bismillah. Ya, amalan sebelum sholat mau A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bisa. Ada juga yang membaca Qul a'udzu birabbin nas. Ya, gitu ya. Ada yang mengatakan, "Lah, pakai bismillah katanya sholat." Saya mau tanya, kalau meminum bismillah enggak? Bismillah. Itu hukumnya beda. Kalau kita mau jalan bismillah enggak? Di samping ada bacaan doanya. Ya, kita mau makan bismillah. Masa sih mau sholat nggak mau bismillah? Ya, itu terjadi perselisihan. Tapi bukan dari madhab, di luar madhab yang tidak bermadhab. Saya tidak mau cabut, gitu ya. Gitu. Yang satu adalah niat, hukumnya wajib. Disatukan apa rukun qalbi dan rukun qauli. Allahu Akbar di dalam hati udah mengucapkan usolli fardhol maghrib. Kemudian yang kedua, ini adalah doa iftitah, ya. Coba bareng sekarang.
Allahu Akbar. Ayo. Allahu Akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Coba perhatikan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi. Suka ada gini, inni wajjahtu jangan. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki, bukan wa nusuki, kan gitu ya? Salah itu, wa nusuki gitu. Wa nusuki, ayo. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau wa nusuki dipanjangkan, ya, itu artinya berubah, bukan ibadahku, gitu ya. Bukan ibadahku, mungkin manusuki kan ibadahku. Manusuki apa itu coba? Manusuki apa itu? Manusuki mau tahu nggak? Itu adalah kalau ngebersihin gigi apa? Jauh banget. Ya, gitu ya. Wajah tuh pada di sini. Wajah tuh wajahku. Ya. Kita terjemahkan ayo. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Allah Maha. Ayo. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Kabira. Sempurna kebesarannya. Iya. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Iya. Katsira. Pujian sebanyak-banyaknya. Itu. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallah, maha suci Allah. Bukratan, di waktu pagi. Wa asila, ya, di waktu petang. Ya. Kemudian inni wajjahtu, kuhadapkan wajahku, kuhadapkan hatiku, bisa ya. Wajhiya, ya, wajahku, lillazi, kepada yang fatara, menciptakan, as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi, hanifa, keadaan lurus. Iya. Muslimah, menyerahkan diri. Ya, muslimah menyerahkan diri. Wa ma'ana mina, wa ma'ana, dan aku bukan minal musyrikin,
dari golongan kaum musyrikin. Itu pernyataan. Oleh karena itu bacanya jangan dikebut. Gitu ya. Jangan dikebut, itu pernyataan harus masuk. Jadi yang terbaik sholat itu tahu apa yang kita ucapkan. Atau tahu tujuannya, sekurang-kurangnya tahu tujuan kalimat ini apa sih. Itu ya. Itu kebijaksanaan namanya. Yang terhebat adalah tahu apa yang dibaca. Tapi ya sudah, tujuannya ini apa? Udah masuk tuh. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Gitu ya. La syarika lahu, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. La syarika lahu, ya, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan dengan itu aku perintahkan untuk tidak menyekutukannya. Gitu ya. Dan dengan itu aku diperintahkan untuk tidak menyekutukannya. Itu harus masuk ke dalam hati. Ya. Ya gitu ya. Wa ana, dan aku minal muslimin, dari golongan kaum muslimin atau orang-orang muslimin. Ya, sekarang bacanya yang baik coba sekarang. Ya, dengarkan saya dulu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ayat. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi, tuhnya jangan dipanjangin ya. Ya, ayo, ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa, atau wal ardu hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa nusuki ya, bukan wa nusuki, salah tuh ya. Kemudian apa di sini wajah tu suka gitu kan? Badal ini wajah tu hiya lillahi. Ingetin tuh ya supaya tidak salah. Ini hukumnya sunnah hayat. Membaca apa sudah iftitah adalah sunnah hayat. Asal yang singkat boleh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Misalnya ya mau disingkat, saya nggak diterusin dengan ini wajah tuh boleh. Tapi pahalanya kurang gitu. Boleh. Ya karena ini sunnah ya. Sunnah hayat. Kalau tadi niat dan takbir adalah hukumnya
wajib. Yang kedua, doa iftitah adalah sunat hayat. Kemudian yang ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sunnah hayat. Ketika mau baca Fatihah. Ini mau baca Fatihah, ya. Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sunnah hayat. Gitu ya. Sunnah hayat. Gitu ya. Kemudian setelah itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini namanya apa? Sunnah apa? Ayo, ini saya bilang. Sunnah rukun bakal wajib gitu ya. Rukun apa? Rukun qauli, ucapan. Jadi saya ngucapin sunnah-sunnah. Jadi ini membaca Suratul Fatihah adalah rukun qauli. Ya. Ta'awud hukumnya adalah sunnah hayat. Setelah itu kita milih surah. Misalnya surah apa? Katakanlah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, dan seterusnya. Ini hukumnya adalah sunnah hayat. Ya, hayat. Ya. Kalau imam salah ngucapin surah ini, cukup menyebutkan salahnya yang mana. Misalnya qul huwallahu ahad, bukan ahad misalnya. Di belakang qul huwallahu ahad misalnya. Qul huwallahu ahad saya. Baca di belakang ahad gitu. Nanti dibaca lagi sama imam qul huwallahu ahad. Gitu ya. Jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah rame. Tapi yang jelas ketika ngucapin subhanallah, subhanallah ketika rukun qauli, ketika rukun fi'li, gerakan. Misalnya dia lupa, mestinya kan ruku. Allah begitu ini setelah surah itu langsung ke bawah. Nah baru tuh ya ke bawah sujud. Subhanallah gitu. Subhanallah ya gitu. Kurang lebih begitu. Paham ya? Nah, saya akan jelaskan semuanya dalam sholat ini hukumnya apa. Kalau kita memang sangat sedang, kalau pulang kampung kan suka naik mobil, ya kita makan dulu takut ketinggalan oleh oleh bis, ya karena saya juga pernah ketinggalan, ya gitu ya. Jadi ketika Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, cukup segitu. Kita nih deg-degan nggak kuat, sudah nggak dibaca ini, gitu. Tapi nggak dapat sunnah hayat, gitu. Kemudian ini ketika jadi imam kan yang terpendek tuh inna a'tayna kal kautsar, al-kautsar. Kemudian pendek kul huwallah. Saya nih sedang sendirinya bukan jadi imam. Ini ngebut, maka ketika baca setelah Fatihah suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Gitu ya. Kalau dalam keadaan sedang terdesak, waktunya sempit. Kalau ada untuk apa tuh sholat disingkat-singkat? Ya. Untuk apa sholat disingkat-singkat? Kita ngobrol bisa sejam 2 jam. Kita ngerokok bisa 10-20 menit. Kita ngopi ya di sana di tempatnya Ustadz Goni bisa setengah jam 10 menit. Giliran sholat, ketika sholat kita 7 menit, 8 menit dibilang lama. Di mana letak iman kita? Di mana letak cintanya kepada Allah? Saya mau nanya. Ya? Karena kori-kori itu jadi korban omongan orang yang imannya kurang hebat. Termasuk saya. Saya kalau sholat subuh, saya
selalu disimpan kalau lagi berapa menit sih? Saya 8 menit, Pak. 8 menit saya kalau tertib semuanya. Kalau maghrib 7 menit, Pak. Kalau maghrib saya. Karena kan ada kunutnya kalau subuh. Itu masih dibisang lama. Ya Allah, harus gimana tuh? Ya. Harus gimana tuh? Ada orang katanya tidak suka karena sholatnya lama. Allahu Akbar. Merinding saya. Muammar itu pun begitu, lama sholat. Gitu ya. Begitu juga Haji Arli teman saya, Korea Internasional, lama sholat. Begitu juga para hafid, kalau sholat tarawih dibilang lama. Ya Allah, saya suka ngelus dada. Saya bicara kepada pengajian yang kami bina ini, jangan sekali-kali membicarakan orang benar sholatnya, kecuali sholatnya salah. Mestinya 4 rakaat duhur dibikin 3 sama dia, ya, gitu ya. Mestinya suratul Fatihah 7 ayat dibikin 5 ayat aja, nggak diterusin. Atau bacaannya nggak benar, makharijul hurufnya kurang bagus, kemudian tajwidnya kurang bagus. Kewajiban kita memberitahu, cuman berat. Kalau ngasih tahu imam yang salah bacaannya dibilang sombong, padahal kita sayang. Tetapi kalau ngasih tahu sama qari, sama hafiz, sama ulama, itu berterima kasih, dicium. Gitu. Karena saya pun pernah. Tadi kayaknya udah tahu, kata teman saya yang qari nasional, udah tahu. Tadi saya nggak kuat napas ketika waladdallin. Mestinya kan 6 harkat atau 3 alif, dia kuatnya 4. Ya, kuatnya 4 karena nggak kuat. Gitu. Dia diingat, udah tahu, makasih ya, mohon maaf. Itu kalimatnya. Dan senyum-senyum. Gitu ya. Nah, kita harus belajar diberitahu orang kalau salah berterima kasih, itu paling penting. Itu akhlak yang paling hebat. Pertama, akhlak dulu, ilmu pengamalan. Gitu ya. Bukan ilmu dulu, akhlak dulu. Para sahabat belajar akhlak dulu. Akhlak dulu. Akhlak itu diberitahu oleh orang, menerima, itu yang paling penting. Dan terima kasih. Ya, kita sama-sama, ya, kita baca ke yang 4 sekarang ya. Ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah,
itu lagunya Bayati. Ada Nahawan, ada Bayati, ada Sika, ada Hizaz, gitu ya. Ada Ros, kita belajar ya. Terutama Ustadz Gon itu yang jadi imam di sini belajar gitu ya. Kita, hari ini lagunya apa, besok apa, gitu ya. Harus ada lagunya. Taronum Murattal, ya, gitu. Saya kira itu pelajaran dari Abah. Semoga bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Iya. Tidak ada. Tidak ada yang bertanya ya. Saya pesan saja, sholat jangan diburu-buru. Sholat jangan diburu-buru. Itu pelajaran saya. Dan yang mengajarkan saya itu adalah ibu saya. Ya, ibu saya Hajah Aitaisyih Tarmini binti Haji Ali Amri Adiwinata bin Majapi. Kakek saya Ali Amri Adiwinata bin Majapi. Itu yang mengajarkan saya. Kemudian diajarkan lagi oleh Mama Khair Apandi sama Mama Sofyan Syauri, Kori nasional juara 2 10 Jawa zaman dulu. Kemudian guru saya adalah Abah Anom yang mengajarkan sholat jangan diburu-buru. Karena Abah Anom juga sering diceritain kelamaan sholatnya. Nggak apa-apa. Daripada sholatnya nggak benar diceritain, gitu ya. Mendingan yang benar diceritain orang, dapat pahala kita. Kemudian Abah Ahmad tidak pernah meninggalkan Abah Anom nih ya. Syekh Ahmad Sobul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu, kalau setiap dzikir 165 la ilaha illallah, gitu ya. La ilaha illallah. Barang siapa mengucapkannya la 6 harkat 3 alif, la ilaha illallah, 4.000 dosa besar dirobohkan. 4.000 dosa besar dirobohkan Allah. Apa enggak ini? Enggak luar biasa? Itu namanya rahmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai kasih sayang terhambanya. Karena Allah itu menginginkan hamba Allah yang beriman itu, umat muslim khususnya, masuk surga. Maka diberikan segalanya, pahala-pahala untuk kita. Baca Quran tiap huruf diberikan. Bagaimana kualitasnya? Tapi minimal 10 pahala. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.